Siapa sebetulnya Kuat Ma'ruf hingga membuat majelis hakim heran tentang sosoknya yang dinilai bisa mengatur ajudan Verdi Sambo? Seberapa besar peran Kuat Ma'ruf dalam konstruksi kasus pembunuhan Brigadir Yosua? Kita akan mengulasnya bersama dengan kuasa hukum Kuat Ma'ruf, Misbahuddin Gasma, lalu ada kuasa hukum Richard Eliezer, Roni Talapesi, dan pakar hukum pidana Heri Firmansyah. Selamat malam Bapak-Bapak, Pak Misbahuddin, kemudian Bang Roni Talapesi, serta Pak Heri Firmansyah. Selamat malam, salam sehat. Baik, saya langsung saja ke Pak Misbahuddin terutama ya. Sebagai kuasa hukum Kuat Ma'ruf, nama Kuat Ma'ruf ini menjadi sentral, menjadi menarik dalam dua persidangan 2 hari terakhir ini. Yang pertama datang dari majelis hakim sendiri, bahkan bertanya perannya seorang Kuat Ma'ruf ini seperti apa sampai bisa mengatur ajudan-ajudan Verdi Sambo. Bahkan kemudian pertanyaan yang sangat emosional juga disampaikan hari ini dari ibunda almarhum Yosua ya, Ibu Rosti, yang menanyakan justru siapa Kuat Ma'ruf ini, siapanya Putri Chandrawati ini. Mungkin dari Anda sebagai kuasa hukum bisa menjawab ini. Ya, baik, terima kasih, Mas. Kami coba perjelas siapa sebenarnya Kuat Ma'ruf. Kalau boleh saya ingin mundur sedikit karena proses pengadilan ini kan sudah berjalan. Saya mengajak kita untuk tidak membuat pengadilan lain lah. Forum semacam ini mari kita jadikan wadah untuk sehat berdiskusi. Klien kami Kuat Ma'ruf sudah divonis sebagai macam-macam, sebagai supir belagu, terus pembunuh keji, dan bahkan judul forum ini pun Kuat Ma'ruf bukan supir biasa pakai tanda tanya. Sungguh luar biasa. Dasarnya apa sebetulnya? Ini saya mengajak kita melihat secara jernih bahwa dalam konteks peristiwa ini, apakah di sini ada yang sudah bisa memastikan bahwa Kuat Ma'ruf adalah seperti yang digambarkan saat rilis kejaksaan, atau di mana semua orang merundung beliau sebagai sosok yang kejam dan keji? Itu yang pertama. Kemudian kedua, fokus kami saat ini sebagai kuasa hukum adalah memberikan pendampingan kepada seorang ART sipil, garis bawah ART sipil, yang diancam pasal 340 pembunuhan berencana, terkait pembunuhan berencana. Nah, ancaman seperti ini untuk seorang ART sipil sungguh sangat berat, sangat berat. Sesuai dengan eksepsi kami sangat berkeyakinan penuh bahwa tidak ada relasi perencanaan yang terkait dengan klien kami. Kemudian ketiga terkait tayangan tadi, kenapa Kuat Ma'ruf mengejar Joshua seperti yang ditekankan dalam BAP dan beberapa yang lain yang kemudian jadi polemik kemana-mana. Bahwa reaksi Kuat Ma'ruf adalah atas sikap almarhum J yang turun mengendap-endap, dan ketika dicari tahu respon almarhum malah berlari. Lah, mengapa harus berlari kalau tidak ada apa-apa gitu? Nah, dalam konteks Kuat Ma'ruf membawa senjata tajam, please tidak sebanding lah dengan kekuatan Adasya yang punya pistol dan bahkan punya senjata laras panjang sekelas Hail. Jadi memang sempat mengancam ya? Itu memang sempat mengancam ya, Pak Misbahuddin? Kalau nggak ada mengancam. Jadi gini, dia kemudian mengejar karena dia berlari. Loh, ini ada apa kok ditegur kok malah berlari? Nah, ketika kemudian dia berlari berkeliling, dia sambil berteriak kepada Susi, "Sus, tolong lihat ibu di atas." Nah, kemudian Joshua masih lari. Pada saat lari yang kedua, kemudian dia lewat di dapur. Kemudian dia lihat ada pisau. Dia ini kan takut kan, ini polisi yang dilawan ini ada punya senjata. Terus kemudian dia ambil pisau untuk jaga-jaga diri. Jadi kalau dalam konteks ini mau dibandingkan pisau dengan senjata api, ojo dibandingkan lah. Itu kata lagu-lagu sekarang. Nah, tapi memang ada kata-kata kalau naik ke atas akan dibunuh. Enggak ada. Ini kan sudah terkonfirmasi tadi oleh Kuat Ma'ruf bahwa enggak pernah mengancam seperti itu. Bahkan tadi majelis hakim sudah menyela bahwa Joshua pun tidak pernah menyebut nama Kuat, disebutnya adalah Kuat, jadi nggak ada ancaman. Salah satu, baik Pak Misbahuddin, salah satu yang disebutkan mengapa Kuat posisinya begitu tanda kutip kuat sekali ya di rumah Verdi Sambo dan juga Putri Chandrawati ini, bahkan Kuat itu bisa kemudian mengatur atau memerintahkan ajudan-ajudan Verdi Sambo, bahkan mengatur Putri Chandrawati juga, seperti dengan dalam dakwaannya disebutkan, ibu harus lapor bapak biar di rumah ini tidak ada duri dalam rumah tangga. Kalau dia memang adalah seorang yang juga sifatnya hanya sopir saja atau mungkin ART begitu ya, atau kepala rumah tangga, ART yang sifatnya kepala rumah tangga,
apakah berani sampai mengusulkan usulan-usulan seperti ibu harus lapor bapak biar di rumah ini tidak ada duri dalam rumah tangga? Nah, sebetulnya kan ini kan harus dilihat konteksnya seperti apa. Apakah itu memerintah atau tidak, atau apakah itu sebagai saran atau tidak. Ketika dia melihat keadaan seperti itu. Jadi kan kami sebetulnya tidak mau berpolemik untuk hal-hal yang beredar di luar. Kami sebenarnya pengen fokus bahwa mari kita memantau pengadilan dan dari situlah kita lihat fakta-fakta yang bisa kita gali. Oke, baik. Saya beralih ke Bang Roni terlebih dahulu. Bang Roni, ini menarik ketika persidangan dengan saksi Susi kemarin ya, dengan terdakwa Eliezer, ketika majelis hakim menanyakan kepada saksi Susi apa sebenarnya pekerjaan atau peran dari Kuat Ma'ruf di rumah tersebut. Susi menjawab tidak tahu. Ada gestur yang menarik yang tertangkap kamera juga. Eliezer dan juga kuasa hukum seperti tertawa dan seperti terekspresikan ini adalah sesuatu yang konyol. Mungkin bisa ceritakan Bang Roni, apa maksudnya ini Bang Roni? Iya Mas Indra, kami kan memperhatikan kemarin yang lebih banyak bertanya itu kan majelis hakim. Ya. Jadi coba menggali keterangan dari saudara Susia sebagai saksi. Memang pertanyaan yang ditanyakan oleh majelis hakim dan kemudian dijawab sama saudara Susi ini nggak nyambung. Ini membuat kami kemarin agak sedikit tersenyum lah. Tapi bukan berarti kami, kita tahu dalam situasi ini kan situasi yang ada keluarga korban juga ya. Tetapi kan pertanyaan-pertanyaan majelis hakim sebenarnya simpel. Ditanya dekat kenal nggak sama ajudan, dekat nggak sama ajudan, dia bilang saya tidak dekat. Terus ditanya juga tahu nggak pindah rumah dari Bangka ke Saguling, dia bilang dia lupa. Jadi hal-hal sebenarnya pertanyaan simpel yang saudara Susi itu bisa jawab, tetapi sepertinya dia tidak bisa jawab. Tapi ketika ditanyakan kronologisnya, dia cepat menjawabnya. Itu yang membuat kita agak aneh. Nah, dalam proses ini soal, kalau kami kan soal ya Mas Indra. Bang Roni mungkin bisa jelaskan kembali, karena tadi saya bertanya ketika majelis hakim menggali dari saksi Susi kemarin begitu di persidangan kemarin, ketika ditanya tentang pekerjaan seorang Kuat Ma'ruf, malah Susi menjawab tidak tahu, dan ini membuat gestur tersendiri dari Richard Eliezer dan juga kuasa hukum saat hadir persidangan itu. Yang ingin kita tanyakan sekarang, seberapa tahu seorang Richard Eliezer tentang peran seorang Kuat Ma'ruf di rumah Ferdi Sambo dan Putri Candrawati ini? Seperti apa sih Kuat Ma'ruf? Perlu diketahui bahwa Richard Eliezer ini baru bergabung. Dan dia sebenarnya tidak terlalu dekat juga sama Kuat Ma'ruf. Ini yang perlu kita ketahui ya. Jadi terkait dengan seberapa kuat Kuat Ma'ruf dalam ya. Tapi pernah berinteraksi kan? Berinteraksi, tetapi kan Kuat Ma'ruf ini baru bergabung lagi ya setelah COVID kan. Ini disampaikan oleh Richard Eliezer. Jadi dia tidak mengetahui mengenai fungsi pekerjaannya si Kuat Ma'ruf ini, seberapa kuat yang seperti itu. Tapi ya sepertinya biasa-biasa saja sebagai sopir, sebagai apa. Jadi itu sepengetahuan klien saya seperti itu Mas Indra. Jadi yang kami melihat kemarin kan seperti majelis hakim bertanya, logikanya kan kalau Kuat Ma'ruf sebagai sopir kok bisa pegang kaki. Nah itu yang menjadi pertanyaan yang dijawab sama Susi yang tidak bisa menjawab, tidak tahu, itu yang membuat ganjil aja. Seperti itu Mas Indra. Iya, tapi seberapa tahu Richard Eliezer tentang pertengkaran yang antara Kuat Ma'ruf dengan almarhum Yosua? Itu kan pertengkaran itu kalau saya dengar kemarin itu 2019. Ya. Bukan yang terjadi di peristiwa itu 2019 yang di Magelang. Tapi kalau dengan Kuat Ma'ruf itu tidak ada, dia tidak dengar. Karena dia sudah menanyakan kepada almarhum tidak menjawab, kemudian ketika mereka berinteraksi, almarhum tidak ngobrol apa-apa. Oke, baik. Sebelum ke Pak Heri, saya kembali ke Bang Misbahudin tadi. Itu pertanyaan juga yang menarik yang juga kemarin dinotis begitu ya oleh Richard Eliezer maupun kuasa hukumnya, Pak Misbahudin, bahwa bagaimana seorang Kuat Ma'ruf yang disebut sebagai sopir pribadi berani memegang kaki, dan bahkan majelis hakim ini bukan cerita di luar Pak ya, ini cerita di dalam persidangan. Apa jawaban dari kuasa hukum
Kuat Ma'ruf? Jadi gini nih, ini kan ibu dalam kondisi tergeletak. Sebagai seorang manusia, ketika kita melihat orang dalam keadaan tidak berdaya, itu pasti spontan saja kita menolongnya. Spontan saja kita menolongnya. Dan itu yang dilakukan oleh Kuat Ma'ruf. Tidak ada unsur kesengajaan untuk mau pegang-pegang dan sebagainya. Itu kan bukan seperti itu Kuat Ma'ruf. Dia sangat hormat kepada bapak dan ibu. Dan kalau dibilang tadi ngatur-ngatur, ya saya pikir enggak lah. Nggak ada seperti itu. Kuat Ma'ruf itu adalah seorang sipil saja, asisten rumah tangga yang sekaligus merangkap supir kalau kemana-mana, yang sangat santun dan bisa ditanyakan ke yang lainnya. Seperti pernyataan kuasa hukum Eliezer tadi, Kuat Ma'ruf orangnya biasa-biasa saja, baik-baik saja, dan tidak ada kesan bahwa dia ngatur-ngatur di mana-mana, tidak ada. Nah, kalau kemudian di persidangan juga yang hari ini Ibu almarhum Yosua yang sampai kemudian bertanya dengan sangat detail dan ada 3 kali tadi pertanyaan dilontarkan pertanyaan yang sama sebenarnya tentang siapa kamu Kuat, siapa kamu di dalam ini, ada apa kamu dengan Putri Chandrawati. Bagaimana Anda merespon ini, Pak Misbah? Iya, saya pikir begini, inilah kemudian hal-hal yang berkembang di luar yang seperti kami bilang kami tidak mau tanggapi, seperti itulah kemudian opini orang bahwa Kuat Ma'ruf ini seperti apa. Padahal mereka tidak tahu fakta yang sebenarnya seperti apa. Berkas yang kita pegang, fakta persidangan akan membuktikan nantinya bahwa seperti apa Kuat Ma'ruf, seperti apa perannya, dan apakah dia terlibat dalam perkara ini atau tidak. Sangat ya nanti kita lihatlah perkembangannya di persidangan nanti. Dan kami yakin bahwa tidak akan sampai ke situ lah. Terlalu jauh lah ketika klien ketika kami ini disampaikan di persidangan, ketika ini disampaikan persidangan, maka ini bukan cerita dari luar lagi begitu, Pak Misbahuddin. Tetapi apakah nanti ini akan dijawab dalam persidangan selanjutnya? Ibu Yosua menjudge Kuat Ma'ruf seperti itu apa? Buktinya apa? Faktanya apa? Itu kan harus dikemukakan. Itu kan judgement dari seorang Ibu Yosua kepada Kuat Ma'ruf. Belum ada bukti apa-apa mengenai hal itu. Jadi kan memang harus kita gali apa betul seperti yang disangkakan oleh Ibu Yosua atau tidak. Dan selama ini kan belum ada yang terbukti seperti itu. Biarlah proses sidangnya kemudian menggambarkan seperti apa peran dia. Jadi kalau yang tadi Ibu Yosua teriak-teriak mengenai hal itu, ya itu kan pendapat dia, itu kan judgement dia, itu kan tuduhan dia. Tidak bisa jadikan pegangan. Dasarnya apa? Oke, saya sekarang ke Pak Heri Firmansyah. Pak Heri, mungkin dari 2 hari persidangan ini ketika keluarga almarhum Yosua hadir di 2 persidangan ini dengan 4 terdakwa yang berbeda ya. Itu kemudian ada kalimat yang disampaikan juga oleh ibu almarhum Yosua begitu di 2 persidangan ini, kurang lebih kalimatnya sama, disampaikan juga berulang, yang menyatakan kejahatan apa yang kalian tutupi sehingga anakku Yosua harus dibunuh. Menurut Anda ini akan menjadi sebuah fakta baru di persidangan dan akan bisa berkembang di persidangan, mungkin saja ini menjadi di luar dakwaan begitu Pak Heri. Pendapat Anda seperti apa? Ya, tentunya dalam memberikan keterangan kan harus bebas mandiri ya. Jadi apapun yang kemudian disampaikan di muka persidangan menurut saya opini tadi ya dibalas juga dengan opini dan bahkan fakta gitu ya. Sehingga kita tidak berdebat tadi bahwa apakah ini salah atau benar, apakah ini bisa dipertimbangkan atau tidak. Tapi setidak-tidaknya materi itu sudah disampaikan ke muka pengadilan kan, maka sebenarnya dijawab saja berdasarkan fakta dan juga pendapat hukumnya dari kuasa hukum misalnya, ataupun nanti ketika Pak Kuat memberikan keterangannya pada saat memberikan keterangan terdakwa. Jadi dalam konteks ini menurut saya dalil-dalil semacam itu kan bisanya dipatahkan di muka pengadilan ya, agar ada nilai pembuktiannya. Jadi kalaupun tadi ada ucapan seperti tadi ya Mas Indra ya, saya rasa satu hal yang kalau kita menyelami perasaan seseorang, apalagi seorang ibu mungkin ya, itu masih bisa kita logikakan lah, kita pahami lah secara emosional. Tapi sekali lagi kaitannya dengan pembunuhan, mohon maaf, mereka yang ada di tempat tersebut tentunya adalah orang yang diduga keras, bukan lagi diduga dalam konteks tindak pidana, tapi diduga keras ikut terlibat dalam tindak pidana tersebut. Dan ini sudah dari proses penyidikan sampai penuntutan, sampai sekarang adalah penyajian bukti di persidangan, Mas Indra. Jadi memang menurut saya kalaupun ada sangkal menyangkal, ada bagian yang memang ditiadakan atau dianggap tidak pernah dilakukan, memang fakta sohihnya adalah batu ujinya di pengadilan tadi, di pembuktiannya. Jadi kalaupun ada yang berpendapat demikian, itu segera diklarifikasi di dalam kan, begitu kan?
Sama seperti kemarin ada indikasikah seorang ART Susi itu menggunakan suatu alat bantu untuk kemudian seakan-akan itu jadi guidance-nya dia dalam menjawab pertanyaan. Itu kan harusnya agar ini tidak menjadi polemik berkepanjangan dijawab pada saat persidangan dengan hakim memerintahkan misalnya seorang jaksa penuntut umum atau bagian dari jaksa yang sama-sama berjenis kelamin perempuan juga yang kemudian mengecek hal tersebut dan kemudian dipastikan bahwa itu tidak ada. Tapi sesegera mungkin, jadi tidak ada lagi polemik-polemik semacam itu. Dan saya rasa kalau memang dalam konteks pembelaannya ke Pak Kuat ini kan lebih kepada sejauh mana hubungannya dengan ya dalam konteks tadi dengan almarhum ya. Kemudian bagian-bagian apa yang beliau lalui dalam proses-proses peristiwa hukum kemarin itu yang bersinggungan langsung dengan kejadian ini. Nah itu kan yang perlu dipulik habis agar ya sama-sama punya kekuatan pembuktian yang bernilai. Gitu Mas Hendro. Oke, proses tentang dakwaan dugaan pembunuhan berencana dan kemudian obstruction of justice ini kan terus berjalan ya. Tapi yang ingin saya tanyakan begini, apakah dalam sebuah persidangan itu memang bisa saja fokus dalam dakwaan saja, ataukah nanti di persidangan dan ketika muncul fakta-fakta baru yang disampaikan, entah itu kesaksian dan lain sebagainya, muncul hal-hal baru seperti yang hari ini kami cukup notice adalah pernyataan, sekali lagi kami ulang, pernyataan dari Ibu almarhum Yosua yang menyatakan kejahatan besar apa yang harus ditutupi sehingga anaknya harus mati begitu. Kalau kita perhatikan beberapa waktu terakhir ini persidangan ini konteksnya kan ada motif yang disebut-sebut pelecehan, kemudian entah itu mungkin apa ada hubungan gelap dan lain sebagainya, selalu dalam frame itu. Tapi ketika ini dibawa menjadi apakah ada konteks yang lebih besar sehingga seorang Yosua ini harus mati? Ini kan juga dipertanyakan oleh Ibu almarhum Yosua tadi. Menurut Anda apakah dalam persidangan itu wajar atau maklum akan bisa dikembangkan seperti itu atau hanya fokus di ranah yang sudah menjadi dakwaan saja? Dalam persidangan Mas Indra itu ada dinamika ya, ada naik turun begitu dan bahkan mungkin saja ditemukan fakta-fakta baru yang tidak terungkap sebelumnya. Jadi kalau seorang praktisi pasti akan sangat memahami hal ini ya. Ada Bang Roni di sini, ada Bang Misbah. Ini sesuatu yang sangat mafhum dipahami dalam konteks ketika kita beracara. Itu memang satu hal yang sah-sah saja mungkin dilakukan. Tinggal kemudian bagaimana apakah pesan tadi itu ditangkap sebagai sesuatu yang perlu didalami atau tidak. Karena ya kalau kaitan dengan kasus ini kan ini sudah tuntas sampai ke persidangan yang sudah disajikan oleh jaksa, tinggal kemudian dinilai oleh hakim. Karena apapun yang menakar, yang boleh menilai itu tentulah hanya majelis hakim ya. Semua pembuktian yang dilakukan, apakah kualifikasi saksi itu kemudian juga dapat dipertimbangkan menjadi saksi yang memberikan keterangan yang entah memberatkan atau meringankan. Jadi dalam konteks ini menurut saya boleh-boleh saja itu didalilkan, tapi tentu akan dinilai untuk apakah ini proses yang mungkin masih memungkinkan adanya bahkan mungkin adanya tersangka baru ketika ada fakta-fakta yang mungkin terungkap di pembuktian. Saya rasa itu bukan hal yang haram, ya, hal yang sampai tidak diperbolehkan begitu. Itu dalam konteks kita bicara hukum acara tidak ada aturan rigid mengenai hal itu. Baik, kita tunggu nanti perkembangan persidangan ke depannya. Terima kasih untuk kali ini Pak Roni Talapesi, Misbaudin Gasma, dan Pak Heri Firmansyah atas waktunya di Prime Time News.